Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Nageki no Bore wa Intai Shitai. Video ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita pun diperlihatkan sosok Cry yang saat ini benar-benar merasa sangat frustasi. Dia pun kemudian berkata, "Aku ingin berhenti saja menjadi hunter. Kenapa aku terus-terusan membuat masalah seperti ini? Jika saja Tino saat itu menolaknya, aku pasti akan selamat." Ternyata penglihatan Liz itu jauh lebih penting daripada semuanya. Dia mampu menangkap target yang tidak diketahui, entah itu masih hidup atau tidak. Tetapi kan bisa saja Tino menggunakan Gilbert dan juga Greg sebagai perisainya jika keadaan darurat saat itu terjadi. Namun jika tahu begini, aku pasti akan memilih anggota yang lebih kompeten daripada mereka bertiga. Kenapa aku begitu ceroboh? Garak itu memang benar-benar sangat menyebalkan. Dia tahu hal ini, tapi kenapa tidak memberitahukanku sama sekali? Tapi sudahlah, bukan itu masalahnya. Akulah yang salah di tempat ini. Apapun itu, tolong maafkan aku. Dan jangan membenciku jika kalian nanti mati. Tapi di sisi lain, Cry juga berkata di dalam hati, Tino sepertinya tahu tentang hal ini. Dia pasti juga sudah mencari tahu cara untuk melawan serigala ini. Aku tidak perlu khawatir tentang Tino. Kurasa aku harus sedikit mempercayai dirinya. Jika aku meminta bantuan dari anggota Fort Prince, mungkin saja itu bisa membantu. Tapi dengan monster-monster yang sangat mengerikan, yang kabarnya akan lebih aktif pada malam hari, tidak mungkin kami bisa mengejar kelompok Tino. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya satu-satunya yang bisa aku lakukan hanyalah pria itu. Aku tidak berguna sama sekali tanpa Ark. Dan karena itu, hanya inilah yang bisa aku lakukan. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita pun mulai diperlihatkan Cry yang saat itu membuka lorong rahasia. Dan setelah memasuki tempat itu, terlihatlah banyak relik dan harta-harta yang sangat luar biasa. Cry pun kemudian berkata sambil melirik ke arah salah satu harta yang ada di tempat itu. Dari semua relik yang ada di sini, ayo cari sesuatu yang bisa membantuku. Namun beberapa saat setelah itu, muncullah sosok Eva tepat di belakang Cry, yang membuat Cry pun benar-benar sangat terkejut. Eva yang kebingungan itu pun bertanya kepada Cry, "Ada apa, Cry? Kau kelihatannya sangat terbebani." Cry yang mendengar ucapan dari Eva pun mengatakan kepada dirinya, "Aku hanya ingin berjalan-jalan." Namun, melihat ada banyak artefak yang saat itu dibawa oleh Cry, Eva pun merasa sangat kebingungan dan berkata, "Kau itu bahkan terlihat gemetar, mana mungkin kau ingin berjalan-jalan biasa?" Raya mendengar ucapan itu pun kemudian berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Beberapa saat setelah itu, Eva pun langsung menyadari apa yang akan dilakukan oleh sosok Cry yang tidak lain pergi membantu rekan-rekannya yang saat ini sedang bertarung. Raya mendengar ucapan itu pun juga membenarkannya. Eva yang mengetahui itu pun menjadi panik dan berkata kepada sosok Cry, "Tunggu sebentar, bukankah slime yang kau gunakan itu milik Sailtry? Cry, apakah kau melupakan jika kau tidak menggunakan itu dengan hati-hati, bahkan itu bisa menghancurkan satu ibu kota kekaisaran. Dan karena itu mereka juga meminta kita untuk tidak menyentuhnya sama sekali." Raya mendengar ucapan seperti itu pun langsung mengatakan, "Tidak mungkin, hal semacam itu akan melawan hukum kekaisaran. Aku tidak mungkin membawa hal seperti itu." Hehehe, ucapnya dengan wajah yang tidak meyakinkan. Mendengar ucapan seperti itu, Eva pun kembali menanyakan, "Apakah kau beneran akan baik-baik saja?" Cry pun kemudian mengatakan, "Tentu saja, tidak akan ada hal buruk yang terjadi." Tapi di dalam hatinya, Cry sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya saja, dia tidak bisa membiarkan rekan-rekannya mati begitu saja karena ulahnya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Shin pun kembali berpindah menampilkan kelompok Tino.
Ruda yang menyaksikan serigala raksasa itu pun berkata kepada Tino dan rekan-rekannya, "Bukankah sebaiknya kita mundur aja?" Greg yang mendengar ucapan dari Ruda pun juga membenarkannya. Musuh mereka ini sangat kuat, jadi tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Dan karena itu, satu-satunya pilihan hanya mundur. Jika mereka lagu, semuanya pasti akan mati begitu saja. Tetapi di sisi lain, Tino tetap menegaskan kepada semua rekan-rekannya, "Keputusanku tidak berubah. Lagi pula, kita belum masuk ke dalam kuil itu." Greg yang mendengar ucapan dari Tino pun merasa sangat kesal dan berkata kepada dirinya, "Hei, kenapa kau begitu keras kepala? Apapun itu, yang penting kita bisa selamat. Monster yang barusan itu sudah pasti berasal dari sarang serigala putih. Itu sangat aneh. Dengan jira lengkap yang ada di tubuhnya barusan, mungkin saja dia juga berasal dari kuil yang akan kita tuju. Dan kuil itu sudah dipenuhi oleh monster-monster sepertinya. Jadi tidak mungkin kita bisa mengalahkan semuanya." Mendengar ucapan seperti itu, Ruda pun juga mengatakan, "Waktu itu aku pernah di sini dan yang ada hanyalah serigala biasa." Jadi bagaimana mungkin serigala-serigala seperti itu bisa muncul di tempat ini? Namun di momen ini, Greg benar-benar sangat penasaran melihat Tino dan berkata di dalam hatinya, meskipun situasi saat ini benar-benar sangat genting, kenapa dia bisa setenang itu? Apakah ini anggota dari Foot Friend? Beberapa saat setelah kejadian itu, Tino mendekat ke arah Greg dan berkata kepada Greg, "Tuan Greg, tidak ada gunanya khawatir." Greg yang mendengar dirinya dipanggil Tuan juga berkata kepada Tino, "Kau tidak perlu memanggilku begitu. Greg saja sudah cukup." Tetapi Tino saat itu tidak menghiraukan ucapan itu dan mengatakan kepada Greg, "Karena Master sudah mengirim kita ke sini, itu berarti target penyelamatan kita masih hidup. Jadi kita tidak boleh mundur dan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Master. Jika kita pergi, maka mereka semua pasti akan mati. Aku sangat mengenal dirinya, jadi percayalah kepada diriku. Jika kita melihat hal yang Master minta kepada kita itu memang benar-benar tidak masuk akal. Tapi jika kita terjemahkan lebih rinci lagi, alasan kenapa dia bisa sesantai itu karena dia percaya kepada kita bahwa kita bisa menyelamatkan orang-orang yang tersisa." Greg, apakah menurutmu ada 3 orang di ibu kota yang levelnya mencapai 8? Greg yang mendengar ucapan itu pun saat itu hanya terdiam. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Ruda pun juga mengungkapkan, jika target penyelamatan memang masih hidup, kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Bagaimana menurutmu, Gilbert? Gilbert saat itu benar-benar sangat terkejut dan berkata kepada rekan-rekannya, "By the way, kenapa mana di dalam pedangku ini tiba-tiba sudah habis? Padahal aku baru mengisinya beberapa hari yang lalu dan aku tidak bisa mengisinya lagi." Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Gilbert, rekan-rekannya pun saat itu benar-benar terlihat sangat panik dan tidak mengerti apa yang sebenarnya udah terjadi. Sedangkan Tino perlahan-lahan mulai menyadari bahwa orang yang telah menyerap kekuatan dari pedang itu tidak lain adalah Master Cry. Dia pun kemudian berkata di dalam hati, "Master, kenapa kau melakukan semua ini padaku?" Sin pun kemudian berpindah ke kuil level 3, tepatnya di sarang serigala putih. Terlihatlah Tino dan rekan-rekannya yang saat itu udah sampai di tempat itu. Mereka pun saat itu terkejut melihat pasukan serigala yang saat itu tidak hanya mengenakan pedang, tapi beberapa bahkan mengenakan senapan dan juga anak panah. Tino pun saat itu mengungkapkan kepada rekan-rekannya, jika ukurannya sebesar itu, pergerakan mereka pasti akan terbatas dan mereka tidak akan bisa melompat kemana-mana. Seharusnya begitu. Tapi Gilbert yang mendengar itu pun berkata, "Daripada bertempur di area yang luas, kita harus masuk secepatnya. Tapi aku tidak punya cara untuk menyerang dari jarak jauh." Tino yang mendengar ucapan itu pun terdiam sejenak, dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun terus melanjutkan untuk berdiskusi di tempat itu. Tino pun kemudian menanyakan kepada rekan-rekannya yang ada di tempat itu, apakah ada orang di sini yang mampu menyerang dari jarak jauh. Semuanya pun saat itu terdiam, dan Gilbert pun mengatakan,
Tidak ada pilihan lain. Aku akan membukakan jalan untuk kalian. Jika kita membunuh yang membawa senapan terlebih dahulu, maka semuanya akan berjalan sangat lancar. Tino yang mendengar ucapan seperti itu dari Gilbert pun berkata, "Kau itu sangat bodoh ya. Apakah kau kira kau bisa mengatasi semua itu?" Gilbert pun kemudian mengungkapkan, "Meskipun tanpa mana, pedang purgatori ini lebih kuat dari pedang normal. Aku sudah terbiasa dengan situasi seperti ini." Mendengar ucapan seperti itu, Tino pun seperti mengerti apa yang dikatakan oleh sosok Gilbert. Di momen ini, Greg juga sempat bertanya, "Ngomong-ngomong tentang itu, bukankah kau mengatakan kalau kau adalah one man dalam partimu? Apa arti one man itu?" Diketahui, one man adalah tim yang berpusat ke anggota yang paling menonjol. Dengan kata lain, Gilbert adalah satu-satunya yang berbakat di dalam partinya itu. Namun tiba-tiba terdengar suara Tino yang berkata kepada Gilbert, "Jangan melakukan semua seenaknya. Meskipun cuma sementara, aku adalah ketua dari party ini. Dan tugasku harus membawa kalian semua pulang dengan selamat. Aku tidak akan lari. Kali ini, Master berharap aku bertugas menjadi ketua. Jadi setidaknya, membawa setiap anggota pulang dengan selamat adalah hal yang harus aku lakukan. Jadi jangan berusaha menjadi hunter yang mengabaikan orang lemah. Apakah kalian semua mengerti? Karena Ruda dan aku adalah yang paling cepat di tempat ini, maka aku dan Ruda lah yang akan menarik perhatian mereka. Aku sudah latihan untuk menghindari serangan jarak jauh. Dan di waktu itu, Greg dan Gilbert akan menyerang penjaga yang ada di belakang. Ingatlah perkataanku ini, panah dan senjata api itu tidak akan menyeramkan jika kau berada di dalam jarak yang sangat dekat dengan mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan Cray yang saat ini masih tergesa-gesa mengejar semuanya sambil berkata di dalam hati, "Semoga Tino dan yang lain masih hidup. Tidak masalah menggunakan mereka sebagai perisai, tetapi aku tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Aku sudah menggunakan relik untuk mempercepat lajuku, tapi tetap saja ini masih terlalu lama. Apakah dengan semua ini, Tino dan yang lain masih bisa selamat? Namun ada satu masalah yang sangat besar di sini. Aku tidak bisa berhenti melaju," ucapnya dengan sangat panik. Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!